Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7. Tentunya harapan saya senantiasa kalian dalam keadaan berbahagia, ceria menghadapi kehidupan yang kita jalani, dan tentunya kita akan senantiasa bahagia untuk menatap masa depan kita yang lebih baik di hari esok. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, tentunya kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Tentunya harapan saya pelajaran kita kali ini senantiasa kita menjadi motivasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita demi ilmu pengetahuan ajaran agama yang kita kembangkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran fikih, yaitu tentang ketentuan khutbah Jumat. Kemarin kita sudah bahas tentang berbagai macam hal, ada syarat sah sholat Jumat, kemudian rukun Jumatan dan lain sebagainya. Sekarang adalah ketentuan khutbah Jumat. Khutbah Jumat menjadi salah satu rukun dalam sholat. Orang yang membacakan khutbah disebut namanya khotib. Sekali lagi, orang yang membacakan khutbah itu disebut khotib. Nah, pengertian khutbah Jumat sekarang kita bahas. Kita lihat di halaman 9. Pengertian sholat Jumat adalah khutbah Jumat memiliki pengertian jika telah memenuhi syarat sahnya, ya. Pengertian yaitu pidato seorang khotib. Jadi khutbah Jumat itu dalam buku adalah pidato seorang khotib sebelum mengerjakan sholat Jumat yang isinya mengingatkan dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khutbah Jumat itu adalah pidato seorang khotib yang dilakukan sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Isinya adalah mengingatkan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya begitu menggunakan bahasa Arab. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia yang sering kita dengar, kalau kamu sholat Jumatnya tidak ngantuk, khotib selalu begini. Khotib mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Nah, intinya itu mengajak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian syarat khutbah Jumat. Kita perlu ketahui syarat khutbah Jumat. Nah, syarat khutbah Jumat itu dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. 1. Khutbah Jumat itu dilakukan sesudah matahari tergelincir. Jadi khutbah harus dilakukan setelah matahari tergelincir. Artinya sudah masuk waktu zuhur. Itu syarat. Jangan setengah 12 sudah khutbah, nggak sah. Kemudian yang kedua, sewaktu khutbah, khotib hendaknya berdiri jika mampu. Diri. Nah, ada mimbarnya, ada podiumnya. Nah, khotib itu berdiri kalau dia mampu. Kalau tidak ada lagi, sudah tua dalam keadaan dia nggak mampu, ya bisa sambil duduk. Syaratnya kalau dia mampu, dia harus berdiri. Kemudian yang ketiga, khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Kan khotib khutbah pertama, kemudian ditutup dengan barakallahu li walakum fil Qur'anil azim dan seterusnya. Khotib duduk. Minimal seukuran baca selawat. Biasanya Bilal mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, khotib duduk sebentar. Syukuran membaca selawat. Syukur-syukur pada saat itu kita sebagai jamaah berdoa kepada Allah, minta yang kita pinta, karena saat itulah mustajabah kalau kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat, syarat daripada khutbah Jumat adalah khotib hendaknya suci dari najis, punya wudu, ya, suci dari najis, punya wudu. Kemudian juga pakaiannya pakaian yang bersih, pakaiannya pakaian yang berbeda dengan yang lain, karena khotib itu simbol kewibawaan. Oh, kalau punya gamis pakai gamis, ada sorban pakai sorban. Wah, nah itu suci dia dari najis. Kemudian yang berikutnya, khotib hendaknya menutup aurat. Nggak boleh khotib pakai baju sartan, nggak boleh khotib pakai celana orang, menutup aurat. Berikutnya, khutbah hendaknya disampaikan dengan suara keras dan jelas agar dapat didengar jamaah. Suaranya jelas, jangan pelan. Apalagi jamaahnya banyak, gitu. Ya, nah makanya pada saat itu dibutuhkanlah pengeras suara. Kalau jamaahnya ribuan, apalagi saat ini situasi sedang COVID, sholat Jumat di mana-mana jaga jarak. Bahkan posisinya sampai keluar luar. Kalau situasi seperti itu membutuhkan apa? Membutuhkan pengeras suara supaya jamaah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Kemudian khutbah hendaknya dilaksanakan secara berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, berturut-turut. Jangan khutbah pertama selesai, khotibnya ngopi dulu sama gemblong. Lama nggak bisa, tapi duduk sebentar, berdiri lagi, harus berturut-turut. Berikutnya dilaksanakan dengan rukun-rukun yang ada. Isi khutbahnya pertama mengucapkan puji kepada Allah, kedua membaca selawat, ketiga membaca wasiat takwa kepada kaum mukminin mukminat, yang keempat membaca salah satu ayat-ayat suci Al-Quran, yang kelima adalah mendoakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu isi daripada khutbah, harus ada, ya. Kemudian rukun khutbah. Apa rukun khutbah? Pertama mengucapkan hamdalah, barusan saya sampaikan. Kedua mengucapkan lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mengucapkan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu berwasiat agar apa? Agar jamaah senantiasa bertakwa kepada Allah dan memberi penjelasan mengenai ajaran-ajaran hukum-hukum Islam. Kemudian yang kelima, membaca beberapa ayat Quran pada salah satu khutbah. Jadi salah satu khutbahnya harus ada ayat Al-Quran yang dibaca. Yang keenam, mendoakan untuk memohon ampun bagi segenap kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Nah, itu doanya. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal ghala wat ta'un wal quran. Nah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pokoknya di antara rukunnya mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Berikutnya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai dan saya yakin kalian masih tetap memanteng video saya ini, ya, dan tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya apa yang kita bahas? Selanjutnya adalah sunnah-sunnah khutbah Jumat. Apa sunnah khutbah Jumat? Satu, khotib hendaknya menghadapkan wajahnya pada jamaah. Demikian pula jamaah pada khotib. Nah, khotib berhadapan dengan jamaah. Jamaah melihat wajah khotib. Nah, itu sunnah. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, idza qama 'alal minbar istaqbalahu ashabahu biwujuhim. Adalah Rasulullah SAW ketika berdiri atas mimbar, para sahabat menghadap wajah ke arah beliau. Tuh, itu ada keterangan hadis Rasulullah. Kemudian memakai bahasa yang mudah dipahami, yang dimengerti oleh jamaah. Kalau jamaahnya orang Sunda, alangkah bagusnya menggunakan bahasa Sunda. Tapi bahasa Indonesia, kita punya bahasa pemersatu yang bisa didengar, boleh menggunakan bahasa Indonesia.
Jangan masyarakatnya tidak mengerti bahasa Inggris, menyampaikan dengan bahasa Inggris. Kemudian apalagi sunnah khutbah, mengucapkan salam pada saat mengawali khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian azan. Ya. Kemudian khotib meletakkan dirinya pada tempat yang lebih tinggi. Nah, biasanya mimbarnya ada undak-undakan, ya. Ada anak-anak tangga, harus tempatnya lebih tinggi. Tema disesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang terjadi, ya. Dan materi khutbahnya tidak panjang. Jangan terlalu panjang khutbah Jumat. 15 menit, paling lama 20 menit, apalagi sedang situasi Covid seperti ini. Nah, itu alangkah jangan sampai terlalu panjang sehingga membuat jenuh daripada jamaah ketika mengikuti sholat Jumat. Oleh karena itu harapan saya kepada kalian semua, ketika kalian sedang sholat, terutama sholat Jumat, saya minta jangan tidur, tapi dengarkan inti khutbah, ya, apa yang disampaikan khotib, karena itu bagian daripada kesunahan. Umumnya tidur, apalagi kalau kalian seusia SMP, madrasah sanawiyah, janganlah kalau kemudian sholat Jumat sambil bercanda, itu sangat tidak bagus, ya kan? Nah, karena orang yang melaksanakan sholat Jumat kemudian dia berkata-kata saja, walaupun hanya sekedar, kata Nabi, faqad lagu, sholatnya sia-sia, tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini saja materi yang saya sampaikan tentang rukun khutbah, kemudian tentang sunnah-sunnah. Oleh karena itu, 3 pertanyaan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. 1, apa yang dimaksud dengan khutbah? Kemudian yang kedua, sebutkan rukun-rukun khutbah. Yang ketiga, apa saja yang termasuk sunnah-sunnah khutbah? Silakan dijawab, ya, di kertas seperti biasa. Nanti di awal bulan dikumpulkan ke sekolah sambil kalian tentunya melaksanakan kewajiban, terutama membayar SPP. Itu, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan materi yang singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa membuka semangat kalian untuk lebih mendalami tentang kajian-kajian ajaran-ajaran agama, terutama fikih, karena memang ini penting bagian dari sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya berdoa buat kalian semua, mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.